Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit panduan mengenai software atau aplikasi PSIM untuk kegiatan praktikum konversi energi. Jadi ini ketika aplikasi dibuka, ini tampilan awalnya. Ini kita close saja. Kemudian langkah pertama adalah kita membuat file baru gitu. Ada di sebelah kiri atas. Ini bisa kita klik ini bagian putih ini atau kita ke file brand new. Nah, ini tampilan awalnya, ini seperti kertas kosong gitu ya untuk merangkai elemen-elemen atau komponen-komponen nantinya. Jadi di sini ada beberapa hal gitu, ada di bawah ini, terus ada di atas menu-menu segala macam. Mungkin saya akan jelaskan bagian-bagian yang sering kita pakai pada praktikum konversi energi gitu ya. Jadi pada bagian atas ini ada menu-menu yang sering dipakai adalah misalnya ini menu elemen. Jadi elemen ini kayak komponen gitu di PSIM. Jadi ada power, nanti di dalam power ada kayak semacam transformer dan sebagainya. Kemudian ada kontrol, elemen kontrol, di situ ada filter dan sebagainya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang nanti dipasang untuk merangkai suatu rangkaian gitu. Kemudian di samping ada simulate. Jadi ini adalah menu untuk simulasi, untuk ngerang simulasi atau ngerang rangkaian yang sudah kita buat nantinya. Kemudian di samping ada menu-menu lain yang jarang dipakai pada saat praktikum konversi energi. Kemudian untuk yang lain-lainnya mungkin nanti kita jelaskan pas kita membuat rangkaian gitu. Kemudian di bawah itu ada beberapa, itu merupakan komponen gitu. Ini bagian dari menu elemen tadi yang ditaruh di bawah. Mungkin karena sering dipakai gitu ya. Di sini ada resistor, ground, kapasitor, kemudian ada semikonduktor, ada IGBT, MOSFET, kemudian ada voltmeter, ammeter, ada sumber tegangan dari AC, dari DC, dan lain-lain. Jadi untuk mempermudah, mungkin saya akan membuka rangkaian yang telah saya buat kebetulan. Ini rangkaiannya. Jadi untuk membuat, misal kita udah punya rangkaian, kita tinggal open aja di sini. Jadi mungkin saya akan mencoba merangkai kembali ini rangkaian ini, tapi mungkin bagian ini aja ya teman-teman. Oke, langkah pertama adalah kita pergi ke elemen gitu untuk mencari komponen yang ada yang ada di situ. Komponennya apa saja ini? Seperti ini, ada sinus ya. Sumber tekanan sinus. Source, kita ke source. Mesin. Nanti kita tarik saja ke kertasnya gitu ya. Nanti kita klik satu kali. Nah, ini kan masih ada di kursor ini komponennya. Nanti kita pencet escape aja, ESC gitu pada keyboard. Nah, udah. Terus kita komponen selanjutnya sama seperti tadi, kita ke elemen. Nah, komponennya itu apa kira-kira? Kayak ini kan ammeter ya, itu kira-kira pada bagian mana gitu kan? Ammeter itu ada di bagian other, terus ke probes, terus ke full current probe gitu. Nah, kita taruh lagi. Kemudian kita sama escape aja. Kemudian selanjutnya ada ini voltage meter ya. Probe. Nah ini kan kalau kita ngambil dari elemen itu posisinya horizontal, sementara pada rangkaian di atas itu kita perlunya posisi vertikal. Jadi caranya adalah kita klik kanan pada touchpad gitu ya. Klik kanan aja. Nah, dia otomatis ke rotasi gitu. Kita klik aja. Nah, ini kan rangkaiannya udah komponennya udah terkumpul gitu. Terus cara menggabungkannya atau kita pasang kabelnya itu ada di sini. Ada di wire, kayak ini tool ini ya. Kita tinggal hubungkan saja. Karena ada lingkaran nih, kita hubungkan aja.
Terus misal salah nih, kita ngubunginya kok kebalik atau gimana gitu. Kita klik ini select, nanti kita pencet aja wire-nya. Nah, itu kita delete aja. Delete pada keyboard gitu. Des. Gitu ya. Kita kembalikan lagi. Nah, sudah gitu, kemudian nih aku mau jelasin juga pen. Ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya adalah untuk seperti apa ya? Misal kita mempermudah kita lah untuk menggeser-geser gitu. Kemudian selanjutnya kalau kita udah jadi rangkaian, kita pastinya kan membutuhkan apa ya? Misal sumber tegangan kita butuhnya berapa volt gitu, atau ratingnya gitu. Kita tinggal pencet select, terus kita pencet 2 kali pada komponen yang pengen kita ubah ratingnya, ubah parameternya, ubah nilainya gitu ya. Kita pencet 2 kali aja. Nah, kemudian muncul parameternya. Nah, kalian tinggal ganti. Misal ini peak amplitude kita ganti ke 230. Nah, dan frekuensi dan selanjutnya. Nah, di sini kan ada menu display nih. Ini adalah menu untuk supaya nilai yang kita inputkan tadi itu muncul pada rangkaian gitu. Kita tinggal centang saja. Nah, otomatis dia bakal muncul pada komponen. Kemudian kalau kita udah merangkai semuanya, udah kita memasukkan komponen, tugas kita adalah mengrunning gitu ya. Terus bagaimana cara running? Oke, ini kita hapus dulu. Sekalian ini cara menghapus, kita pilih semuanya aja. Kemudian delete. Hapus dulu. Nah, bagaimana cara merunning gitu? Kita pergi ke simulate, dan kita pencet yang ini, simulation control. Nah, kemudian muncul menu ini. Jadi menu ini adalah menu untuk kontrol output nantinya gitu. Nah, mungkin nanti saya jelaskan pas kita udah tahu outputnya gitu ya. Jadi itu kita udah punya simulation control. Nah, ketika udah punya simulation control, ketika rangkaian sudah jadi juga, kita tinggal mengrunning rangkaian kita, program kita. Caranya adalah kita pergi ke sini, bisa ke simulate, menu simulate, run simulator, simulation, atau kita ke sini. Sama aja sebenarnya caranya. Jadi setelah kita mengklik run simulation, nanti kita bakal dimunculkan variabel seperti di sini ya. Ada I1, V2, V3, V4 dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai yang datangnya dari pengukuran gitu pada rangkaian. Kayak misal I1 ini datangnya dari ammeter gitu yang dipasang pada rangkaian. Dan V2 itu datangnya dari voltmeter gitu yang ada di rangkaian. Jadi langkah selanjutnya untuk melihat hasil gelombangnya, kita tinggal klik misal I1 nih, harus I1, klik langsung, kemudian add I1, kemudian OK. Nah, dia akan muncul di sini teman-teman. Jadi gelombangnya muncul dan sebagainya. Kemudian untuk menampilkan variabel lain, kita tinggal pergi ke sini. Bisa ke sini, bisa screen, add screen ya, sama aja ya. Nah, kita V2 tinggal gitu. Yes. Oke. Kita gedein aja. Nah, kemudian misal kita mau menghapus nih, wah V2 nih nggak penting itu, bukan nggak penting ya, nggak dipakai gitu, kita bisa hapus gitu dari sini. V2 kita pencet, nanti remove aja. Nah, oke. Ya, dia bakal hilang. Nah, kemudian di sini ada nih data. Jadi tadi kan muncul nih di bawah time-nya, nilainya. Misal nggak muncul, kita reload aja ini. Nah, dia bakal muncul. Oke. Kemudian kita misal pengen pada satu tabel itu isinya gelombangnya lebih satu. Oh, bisa ini. Kita datang ke sini, screen. Kemudian
add screen ya. Jadi kita pilih lebih dari satu variabel gitu yang mau kita jadikan satu. Misalnya ini nih. Nah, dia bakal muncul dalam satu tabel. Begitu. Kemudian selanjutnya mungkin yang sering dipakai adalah menu ini, measure. Jadi kita pencet aja measure. Ya, ini adalah menu yang menunjukkan nilai dari, misal kita mau menunjukkan gelombang ini nilainya berapa gitu. Nah, itu bakal muncul di sini. Itu measure. Kemudian yang sering dipakai adalah analisis. Itu biasanya average. Nah, itu juga dia menunjukkan nilai-nilai. Jadi ada dua yang menunjukkan nilai, ada measure, kemudian ada analisis. Nanti di analisis ada average value, kemudian ada RMS dan sebagainya. Kemudian balik lagi yang tadi ya, yang berkaitan sama simulation control itu buat apa? Nah, ini simulation control itu tuh fungsinya buat ini nih. Jadi kita ngambil datanya itu range-nya berapa gitu. Karena tadi kita ngambil range-nya 0,5, jadi datanya itu diambil sampai nilai 0,5. Jadi untuk mengubahnya kita kembali ke tadi ya. Nah, untuk merubahnya ya ini pada simulation control kita klik 2 kali. Nah, ini kan tadi 0,5, kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita pengennya datanya diambil sampai berapa, atau mungkin kita pengen lebih detail lagi, kita perkecil aja, misal 0,1 ya. Oke. Ini kan masih belum muncul, ini bisa di reload. Kalau belum muncul juga kita silang aja. Ini 0,5. Kita running ulang. Nah, ini kan muncul kan. Setelah kita ganti, dia nilai maksimumnya dia ngambil datanya adalah 0,1 gitu. Jadi lebih detail lagi. Terus dan lain-lainnya kita bisa masukin measure kayak tadi. Misal kita mau cari nilai di sini atau di sini sesuai dengan data yang pengen diambil. Kemudian ada hal penting lagi di sini yang mungkin bisa disampaikan, yaitu ini. Ini kan range gelombangnya dalam periode waktu gitu. Kita bisa ganti ke periode frekuensi gitu. Caranya ini ada VVT ya. Kita klik aja VVT. Nah, nanti dia berubah dari periode waktu ke periode frekuensi. Kayaknya itu sih yang sering dipakai pada praktikum konversi gitu. Selebihnya untuk kayak misal pemasangan rangkaian, komponen dan parameternya itu udah ada di modul gitu. Tinggal kalian ngikutin aja gitu. Dan untuk basic-basicnya mungkin tadi udah disampaikan gitu, untuk cara merangkai dan beberapa petunjuk gitu. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.